semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, dan dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Hari ini adalah bacaan untuk kalian yang berzodiak Gemini ya. Oh ya, sebelum lupa, untuk kalian yang merayakan Idul Fitri, selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Dan yang mau kirim nastar boleh ya, apalagi ketupat lebaran. Oke, terbuka loh ya. Nggak ada nih yang ngirimin nastar sama ketupat lebaran buat saya. Oke, Gemini, ini adalah love reading secara general. So ini bisa resonate, bisa tidak ya, tergantung energi siapa yang terbaca. Tapi saya beri judul untuk bacaan kali ini, yaitu orang yang mencintai Gemini. Kita lihat ciri-cirinya siapa sih gitu ya. Kalau kalian merasa, oh sepertinya nih seseorang yang saya kenal gitu ya, ya bolehlah merasa seperti itu. Hanya saja jangan sampai terjebak di perasaan itu, karena ini benar-benar secara general, jadi belum tentu benar untuk orang per orangnya ya, kecuali kalau personal reading kan spesifik ya. Tapi kalau ini yang nonton kan nggak cuma satu orang ya kan, so ya anggap saja kalau memang itu resonate dan kalian tahu. Kalau nggak resonate ya anggap saja kalian mendengarkan cerita cintanya orang lain ya. Oke. Ada yang jatuh untuk kartu pertamanya, sebentar ya. Saya ambil nanti sebentar. 7, saya mau 7 lah ya. 7 atau 5 aja, 5 aja. Oke, sebentar ya saya ambil. Jatuh, ini kartu pertamanya. Mungkin yang bersama si Gemini itu zodiaknya Aries, Virgo, Leo, bisa ya. Walaupun nggak spesifik seperti itu lah ya. Oke, si dia yang mencintai si Gemini, kartu pertamanya King of Wands. Dia secara keadaan dan secara mungkin kehidupannya gitu sedang tidak baik-baik saja, sedang merasa bahwa ada yang kurang dalam hidupnya, sehingga mungkin dia tidak bisa menemui si Gemini gitu ya. Maaf, saya pagi-pagi minum dingin jadi agak serak. Oke. Habis nggak ada air panas, jadi minum kopinya yang dingin, dan itu enak banget. Semoga dia endorse saya, jadi saya dapat gratis ya. Ya ampun, ada aja. Oke, sorry, biasalah saya kalau ngomong suka ngalor ngidul ya, Gemini. Oke, ini orang yang mencintai Gemini sekarang adalah orang yang posisinya tadinya baik, tadinya bagus, tapi kemudian ada sesuatu hal yang membuat orang tersebut berada di posisi yang kurang nyaman, kurang menyenangkan. Dan dia seorang pemimpin, nggak peduli ya perempuan atau laki-laki ya, karena yang nonton Gemini, secara Gemini ini kan yang nonton juga cewek atau cowok, berarti pasangannya kan yang opposite ya. Oke, dia itu juga orangnya tadinya seorang pemimpin ya, masih seorang pemimpin, tapi mungkin posisinya lagi kurang enak. Kemudian dia juga bukan orang yang otoriter kayak gitu ya, orangnya baik. Kemudian apalagi orangnya baik, dan sebentar ya, saya mesti lihat sini. Oh, oke.
Dan sikapnya ke Gemini itu seperti apa ya, dominan gitu ya. Perempuan atau laki bisa jadi dominan sih, tapi ya tergantung. Kalau memang baik-baik saja hubungannya nggak apa-apa, ya kan. Tapi memang karena karakternya seperti itu, dia seorang yang dominan. Tapi kelemahannya adalah susah berkomunikasi. Mungkin komunikasinya agak tersendat dengan si Gemini gitu ya, atau dengan yang lain juga mungkin. Tapi yang di sini kan yang dibacain Gemini. Jadi orang tersebut memang mempunyai masalah di komunikasi dengan Gemini. Jadi kalau Gemini cewek nih yang nonton ini dan ngerasa kalau ada cowok yang kayaknya suka tapi kok kalau ngomong agak susah dimengerti atau kayak muter-muter gitu lah, mungkin itu orangnya, orang yang memang sedang jatuh cinta sebenarnya sama Gemini, cuma nggak bisa mengekspresikan perasaannya karena ya dia lagi mikirin hal lain, hal-hal yang mungkin buat dia lebih penting karena memang kehidupannya sedang tidak baik-baik saja gitu ya. Oke, kemudian ada The Hermit, kartunya Virgo tapi terbalik. Oke, orang tersebut juga mempunyai perasaan yang kurang peka ya. Kemudian seperti tidak peduli, seperti agak egois gitu, tapi sebenarnya baik ya, pada dasarnya sih orangnya baik, cuma agak kurang peduli dan agak kurang peka gitu kepada kalian Gemini, sehingga Gemininya banyak bertanya-tanya sebenarnya orang tersebut memperhatikan dia atau enggak sih gitu. Sebenarnya memperhatikan ya Gemini ya orang tersebut, cuma caranya memang berbeda, karena dari tadi di kartu yang pertama saya bilang cara dia berkomunikasi juga kurang kena gitu, atau kurang klik dengan si Gemini, sehingga si Gemininya harus bertanya-tanya, ini orangnya serius nggak sih, bener nggak sih gitu. Bener kok, bener. Untuk Gemini yang cowok, kalau memang si cewek itu cuek-cuek bebek gitu sama kalian, bukan berarti dia nggak punya rasa sama kalian. Bisa aja dia punya rasa tapi memang dia sembunyikan gitu, karena belum terungkap aja, atau mungkin ada banyak hal yang dia pertanyakan di kepalanya, karena hidupnya mungkin lagi tidak baik-baik saja. Jadi ya memang perlu kesabaran dari Gemini untuk menunggu hal tersebut. Kalau memang Gemininya mau nunggu, kalau Gemininya udah punya yang lain ya nggak usah lah ya. Ini kan kita ngomongin ada orang loh yang mencintai si Gemini gitu ya. Oke. Lanjut dengan Three of Wands yang dalam posisi tidak terbalik. Oke. Orang tersebut melihat masa depan dia bersama Gemini itu sulit gitu. Walaupun dia sudah jatuh cinta mungkin sama Gemini dan mungkin sekarang bersama Gemini, tapi dia melihat masa depannya itu kayak aduh ini susah sekali mencapai di ujung sana gitu kan. Coba lihat tuh kartunya. Oke, dan sebenarnya dia juga punya banyak pilihan lain untuk tidak bersama Gemini, tapi masalahnya kan dia suka gitu kan sama si Gemini. Cuma memang terlihat masa depan kalian akan sangat sulit gitu ke depannya. Mungkin ada perbedaan di antara kalian, seperti misalnya perbedaan keyakinan, mungkin perbedaan cara pandang kehidupan mungkin, atau mungkin keluarga yang kurang setuju. Tapi saya nggak lihat di sini sih ya, nggak ada figur keluarga di kartu yang ini, tapi nanti ya kita buka yang lain. Tapi bisa jadi itu. Kalau saya buka kartu yang selanjutnya mungkin ada klarifikasi yang lebih spesifik ya, yang lebih jelas lah ya. Spesifik mah enggak karena general reading. Oke, so si dia merasa ini kedepannya akan sulit gitu bagi orang yang suka sama Gemini gitu.
Apakah bisa dia Gemini juga? Bisa juga gitu. Tapi biasanya Gemini tertarik pada yang lain selain Gemini. Kayak dia tertarik kepada orang yang opposite gitu, yang berbeda dengan si Gemini-nya gitu. Jadi kayak memang sukanya sama yang berbeda, bukan yang sesama sama dia gitu, lebih menantang gitu biasanya kalau Gemini. Jadi ya kemungkinan untuk Gemini sama Gemini itu agak kecil kemungkinannya, walaupun bisa aja terjadi ya. Biasanya Gemini suka orang yang atraktif, kemudian orang yang memang benar-benar berbeda dengan dunia dia, karena ada excitement di situ, ada ketertarikan, ada juga kayak tantangan gitu kan. Oh, ini beda banget nih orang gitu kan. Jadi agak lebih ya gitulah ya. Bisa dimengerti lah ya. Agak susah neranginnya. Oke, kemudian ada kartu The Sun. The Sun. Oke, seorang yang suka sama Gemini atau orang yang mencintai Gemini ini secara general bukan orang yang pemurung gitu ya. Dia penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan atraktif lah ya orang yang suka sama Gemini ini orangnya. Kemudian ceria gitu ya. Kalau cowok pun talkatif sih sebenarnya, banyak ngomong. Cuma kadang nggak nyambung aja sama si Gemini karena tadi dia mungkin kesulitan mengekspresikan perasaannya secara benar, karena kadang-kadang mungkin jadi misunderstanding gitu, jadi tidak tersampaikan secara tepat gitu. Tapi sebenarnya orangnya itu bukan orang yang pemalu, tapi orang yang memang ya oke lah, easy going, walaupun dia hidupnya lagi agak kesulitan di sana sini, tapi dia easy going gitu. Jadi kayak melihat hidup ini dengan oke-oke aja gitu. Oke, kemudian yang selanjutnya ada Five of Cups yang terbalik. Si orang yang mencintai Gemini ini punya banyak masalah di masa lalu yang kadang-kadang masih terlintas di kepalanya dan dia pikirin banget gitu lah ya. Kegagalan ini, kegagalan itu, kesempatan yang hilang dan lain sebagainya masih dia renungkan, masih dia pikirkan. Dia lupa bahwa sebenarnya dia masih punya banyak hal yang patut disyukuri gitu. Tapi yang gak nyalahin orang seperti itu juga, karena manusiawi ya, sebagai seseorang yang pernah punya masa lalu yang buruk dan mungkin kekecewaan seperti itu ya, dan akhirnya menjadi beban pikiran dia sampai saat ini. Oke, Gemini itu secara gambaran garis besar dari orang yang sedang mencintai Gemini saat ini. Oke, bisa resonate bisa tidak Gemini, dipikirin siapa sih orangnya gitu ya. Tapi jangan sampai salah ya, ntar kalau dia udah ada yang punya terus si itu kali, padahal dia ada yang punya. Enggak, ini enggak third party situation loh, enggak ada cinta segitiga loh di sini. Oke, saya buka kartu yang selanjutnya untuk klarifikasi ya. I need one more. Ya, ya, dua yang kedua, apa-apa. Oke. Yang pertama tentang keadaan orang tersebut yang kurang baik, ada Page of Swords yang terbalik. Memang orang tersebut sedang berada di posisi yang jungkir balik saat ini, sehingga komunikasinya bersama kalian mungkin kurang baik gitu. Kemudian dia juga menginginkan pembaharuan dalam hidupnya tapi tidak terjadi gitu. Bisa juga dia seorang pengusaha sih ya, bukan pekerja. Jadi memang usahanya lagi seret, mungkin lagi macet, jadi memang agak sulit buat dia bergerak gitu kan. Dia kayak mengejar angin gitu, jadi kayak
apa yang dia kejar belum kesampaian, apa yang dia kejar belum kejadian, jadi dia agak sulit gitu ya. Memang secara keadaan kehidupannya lagi belum baik ya, masih mencari-cari jalan bagaimana supaya kembali baik gitu. Kemudian oh ya, ada Six of Pentacles yang terbalik. Orang tersebut yang kelihatannya apa ya tadi, di The Hermit yang terbalik, oh dia bukan orang yang pemalu gitu kan, dia orang yang benar-benar sebenarnya memikirkan setiap perkataan yang dia ingin katakan gitu. Jadi benar-benar dia uh, uh, apa ya, mengatur setiap perkataan menjadi meaningful gitu, menjadi sesuatu yang berarti dan bukan asal ngomong gitu. Walaupun orangnya terlihat pemalu tapi sebenarnya enggak. Tapi dengan adanya Six of Pentacles ini ya, dia sebenarnya banyak menyembunyikan perasaannya, menyembunyikan kata-katanya yang harusnya terucap jadi nggak terucap. Dia tidak bisa memberikannya kepada si Gemini karena satu dan lain hal, karena banyak hal juga yang terjadi di dalam kehidupannya itu membuat dia menahan diri sebenarnya kayak gitu ya. Sebenarnya dia ingin banget terbuka kepada Gemini tapi dia tahan karena banyak hal yang masih dia bilang susah juga nih kalau saya omongin sekarang nanti disangkanya omong doang, omdo gitu ya, dan dia nggak mau mengecewakan si Gemini. So ya, orangnya masih seperti itu keadaannya. Kemudian tentang masa depan, oh ada Ace of Cups yang terbalik. Oke. Memang si dia itu merasa atau melihat masa depannya bersama Gemini tidak terlihat cerah gitu ya, susah gitu, terlihatnya jadi susah gitu karena dia ngerasa belum banyak cinta atau care yang dia bisa berikan ke Gemini. Mungkin masih ada yang tertahan, dalam arti nggak bisa ngasih mungkin secara materi kayak gitu, dan hal-hal lain yang seharusnya ingin dia kasih ke Gemini dan belum bisa gitulah ya. Jadi ya agak susah buat dia melihat masa depan bersama Gemini itu cerah gitu, agak susah. Dia masih merasa ini mau dibawa kemana juga susah gitu. Jadi untuk Gemini yang masih menunggu itu, orang tidak memberikan sinyal-sinyal apakah dia suka atau tidak. Sebenarnya dia suka tapi ya dia tahan lah sama dia, kayak mikirinnya terlalu lama, overthinking mungkin juga, karena kalau dia elemen tanah ya pasti dia overthinking lah ya, karena kan tadi ada indikasi itu juga ya, dia elemen tanah. Kalau dia elemen api juga ada pride-nya di situ, jadi dia masih tahan diri gitu ya. Yang kelihatan kan api sama tanah tadi ya yang terlihat. Jadi untuk orang tersebut yang mencintai si Gemini. Oke. Lanjut dengan The Emperor yang terbalik. Ini kartunya Aries, jadi mungkin juga seorang Aries tadi juga saya bilangkan, dan dalam posisinya yang masih terbalik. Oke. Sebenarnya dia orang yang bahagia sih ya, dan bukan orang yang pemurung kayak gitu. Dia talkatif juga, banyak ngomong juga, cuma memang karena saat ini situasinya situasinya tidak memungkinkan buat dia untuk banyak bicara sama si Gemini. Jadi memang terlihat seperti orang yang diam-diam aja gitu. Jadi ya sabar-sabar aja Gemini menunggu sinyal yang benar dari dia, karena memang prioritasnya dia saat ini bukan percintaan tapi sesuatu hal yang lain. Ya kehidupannya dia lah ya. Soalnya ini kartunya terbalik semua, saya bingung juga ini. Kemudian untuk Five of Cups ada Four of Sword ya, Four of Sword dan King of Sword. Ini juga terbalik-balik ini semua ya. Oke, sakit hati masa lalunya dia itu adalah ada yang mengkhianatinya,
terus ada yang merebut ya dia gitu loh, ada dia ditikung gitulah ya ditikung, ada yang mengkhianati dan ada yang menikung dia gitu. So dan orang-orang tersebut adalah orang-orang yang dekat justru sama dia, sehingga si dia ini, dia yang mencintai si Gemini ini sampai sekarang masih mikirin hal tersebut, kayak kok bisa sih itu terjadi padahal kan saya sudah percaya sama orang tersebut gitu. Jadi kalau masih jadi beban pikiran buat si dia, bukan berarti dia tidak bisa move on ya Gemini, bukan. Tapi memang karena dia disakitinya atau dikhianatinya, ditikungnya tuh sama orang dekat gitu, sama orang yang sebenarnya dia percaya gitu. Dia udah percaya tapi masih ditikung, kan kesel ya, kan sedih lah ya. Ya jadi seperti itu keadaannya sekarang gitu. Oke Gemini, pikirin siapa tuh. Oke, so pesannya untuk Gemini dengan keadaan orang yang mencintai kalian itu seperti ini. Kalau memang kalian sudah tahu siapa orangnya, dan itu worth it untuk ditunggu atau worth it untuk diusahakan, silakan. Tapi juga kalian harus mengerti si dia, mengerti bagaimana berkomunikasi dengan dia dengan situasi yang kayak gini. Karena bisa aja dia tersulut emosinya karena ada yang nggak nyambung ngomongnya, tapi sebenarnya bukan nggak nyambung sama kalian atau dia tidak mencintai kalian atau apa, enggak, sebenarnya hanya karena dia punya pemikiran yang lain dan dia ngerasa hidupnya ada yang masih kurang atau salah gitu, jadi dia ingin perbaiki dulu gitu. Kalau memang ada miscommunication juga jangan dianggap terlalu gimana-gimana ya Gemini, karena memang orang tersebut sebenarnya, apakah kalau ditanya apakah dia mencintai kalian, ya memang ini bacaan tentang orang yang mencintai si Gemini ya, cuma memang tidak tersampaikan dengan baik karena masih banyak hal yang terjadi di kehidupannya dan akhirnya membuat dia seperti itu gitu ya. Oke, sekarang saya persilakan Gemini bertanya tentang percintaan. Saya akan jawab iya atau tidak. Dan kartunya, oke yang ini ya, saya ambil yang ini aja. Saya jawab ya atau tidak ya. Water, Magician, Patient, iya. Ini nyambung nih sama ininya, sama bacaannya. Oke. Ace of Water. Jadi iya. Kalau bicara tentang cinta, apakah cinta? Iya. Ace of Water, gede cintanya. Ada The Magician, everything is possible, dan Patient, sabar. So memang harus sabar ya. Yang sabar Gemini ya. Gemininya harus sabar. Oke. Saya buka dari Whisper of Love, boleh? Whisper of Love untuk Gemini. Oh ya, saya nggak panjang-panjang ya bacaannya. Biasanya kan suka 30 menit gitu ya. Sekarang kayaknya nggak deh ya. 25 menit udah maksimal. Kadang malah kurang. Oke. Dari Whisper of Love, True Love. Kalian punya true love. This love is once in a lifetime. Oke, so kalau kalian mendapatkan chemistry yang seperti itu, jangan dilepas ya Gemini ya. Siapapun kamu, cewek atau cowok, yang ngerasa orang tersebut memang klik sama kalian, punya chemistry, silahkan. Tapi kalau misalnya orang itu udah lama tidak bersama kalian, apalagi sudah bersama yang lain, ya bukan yang itu berarti ya Gemini. Jangan maksain dong kehendak. Ini dia nih, saya ingat Gemini satu yang selalu video call sama saya. Gak usah disebut lagi, ntar dia ketawa lagi kalau saya sebut. Hai, pokoknya kamu dan pasanganmu itu, oke? True love. Ya, masih kan sama dia? Oke, it's true love. Senyum-senyum dia tuh di situ. Habis itu langsung WhatsApp saya, ya kan? Oke, apa yang perlu di healing dari si Gemini? Coba kita lihat. Family and tribe. Oke, kalau untuk Gemini yang masih punya masalah keluarga, oh ya tadi juga saya berpikir mungkin ada campur tangan keluarga di situ, keluarga yang tidak setuju dan lain sebagainya. Ya, kalau memang itu yang perlu difokuskan, monggo silahkan difokuskan.
apakah bisa menyatukan dua keluarga, karena kan kalau kita sebagai orang timur kalau punya pasangan seluruh keluarga besar ikut campur ya kan, nggak bisa cuma berdua doang, nggak kayak bule. Kalau bule mah eh, terserah gitu, nggak turut campur. Tapi ada kok negara-negara lain yang juga begitu nikah seluruh keluarga besar turut campur, kayak Nepal, India gitu tuh. Itu kayak sama lah kayak kita orang Indonesia ya gitu ya. Tapi kalau yang di barat, yang western banget kayak mungkin Amerika, kayak Eropa kayak gitu tuh nggak peduli lah dengan pasangan anaknya gitu ya. Jadi keluarga besar tuh nggak campur tangan banget gitu kan. Oke, so anyway, saya bacain lagi pesan dari Angel ya, Angel message untuk kalian para Gemini. Dari Vanessa, to make your decision, ask yourself. Kalau membuat keputusan, tanya pada diri sendiri. Which way bring me closer to my divine purpose? Yang mana jalan yang selaras dengan semesta gitu ya, yang mendekatkan kepada purpose-nya atau apa yang diinginkan semesta gitu, divine purpose, apa yang diinginkan semesta. Which way takes me away from it, yang mana yang menjauhkan dari takdirnya semesta. Jadi memang segala sesuatunya tuh nggak bisa dipaksakan ya Gemini, walaupun secinta apapun kalian sama dia atau dia sama kalian, dan jangan memaksakan kehendak, karena kalau memang dia untuk kalian, kalian bisa sama-sama, itu karena dukungan semesta dan karena restunya sang pencipta gitu. Kalau kalian memaksakan diri, ujung-ujungnya juga nggak bagus-bagus amat ya. Oke, lanjut dengan Archangel message. Panjang ternyata, nggak cuma 25 menit. Oke lah, nggak apa-apa, khusus buat Gemini ya. Ada prioritas Archangel Metatron, focus on your highest priority. Jadi fokuskan dengan highest prioritas yang tertinggi yang dalam hidup kalian, itu aja yang diprioritaskan ya. I will help you get organized and motivated. Maksudnya si Archangel ini bilang dia akan membantu para Gemini untuk mengatur dan memotivasi kalian untuk mencapai apa yang kalian inginkan sebagai prioritas yang utama gitu ya. Oke, my dear Gemini, sekian aja bacaannya. Saya harap kalian masih saja percaya bahwa apa yang ditentukan oleh semesta adalah yang terbaik di dalam kehidupan kalian. Oke, tetap berbahagia, tetap dalam lindungan Tuhan, selalu sehat ya. Salam light, angel, and love. Kita ketemu di video-video selanjutnya. Bye.